Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan dari pagi, siang, sampai terus di malam hari, sampai kita ditidurkan dan dibangunkan selalu dalam pelukan kasih sayang dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal. Ini hati, tempat berebutnya malaikat dan setan. Untuk mengetahui siapa yang paling banyak bersemayam di sini, simpel. Lihat saja ucapan dan perbuatannya selaras tidak dengan kitab suci. Kalau ucapan dan perbuatannya selaras dengan kitab suci dan perilaku-perilaku Nabi, berarti isi hatinya lebih banyak malaikat. Tapi ketika ucapan dan perbuatannya tidak selaras, alias bertolak belakang dengan kitab suci dan kecenderungan menolak perilaku Nabi, oh berarti isinya setan. Kalau mau nyari setan jangan jauh-jauh. Musuh yang sebenarnya itu ada di dalam diri, bukan di luar. Ketika kita ini tidak mengenali siapa musuh kita di dalam, maka jangan harap akan muncul yang namanya indahnya kebersamaan. Bersama itu kan seharusnya indah dong. Ada keragaman. Bukti kalau Tuhan itu ada kelihatan ketika kita di tempat ramai. Ada yang sipit, ada yang belok, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam. Enggak, gue cuma ngomong doang. Kenapa sih tersinggung aja? Ya, tapi hitamnya jangan mau kemari dong. Ya maksudnya nggak jelasin. Ada yang hitam kan gitu. Diperjelas lagi pakai. Jadi macam-macam. Itu bukti adanya Tuhan tuh begitu. Macam ragam manusia yang ada itu membuktikan kebesarannya. Jangan harap akan muncul indahnya kebersamaan jika kita tidak pernah bisa menemukan dan mengalahkan musuh yang ada di dalam diri sendiri. Begitu banyak orang panik karena nggak bisa tidur alias insomnia. Padahal yang namanya tidur itu hanya sebuah sarana untuk tidak ngantuk. Ketika kita tidak bisa tidur, ya udah lakukan sesuatu yang bermanfaat. Udah begitu aja selesai. Tidur bukan tujuan hidup, makan bukan tujuan hidup. Hanya sarana. Termasuk semua aktivitas keduniawian kita adalah sebuah sarana untuk kehidupan. Bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah apa? Ibadah. Selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia. Jinnya mana? Tahu begitu. Suka tersinggung aja sih. Yang jelek-jelek kemari bulu jatuhnya. Lo kebetulan gerakannya ke sana. Jin kemari, yang hitam kemari. Wah, Bukan, itu namanya menandakan kedekatan. lanjut. Jadi begitu. Kok lu nyuruh-nyuruh gua sih? Kurang ajar lo. Ini penting. Ini jauh lebih penting daripada ini. Karena faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nggak usah jauh-jauh kita kumpul di ruangan ini. Kalau yang dikumpulin orang budak, kira-kira percuma nggak yang ceramah? Mau 17 penceramah juga percuma, bu, kalau yang dikumpulin orang budak semua. Berarti gini aja dia. Tapi seandainya yang kumpul orang buta di sini, biar 5 menit orang ngomong kedengeran dia tahu. Jadi banyak orang tertipu di dunia ini hanya mengandalkan penglihatan. Saya punya seorang teman namanya Dedi Jam. Kakinya buntung 1 tahun 88 dicium kereta. Sekali waktu dia punya motor. Akhirnya dibuat motornya roda 3. Sekali waktu dia pergi ke Senen mau belanja. Di Jalan Jenderal Sudirman dikejar sama polisi BM motor gede. Biasanya pikiran kita apa? Ditilang kan? Buruk sangka. Begitu polisi ini ngobrol dengan ketemu dengan Dedi Jam ini, ditanya, "Mas, maaf, bikin motornya di mana?"
Ternyata cuma kepengen tahu bikin motornya di mana. Begitu lagi ditulis alamat, itu setiap mobil yang lalu lalang buka kaca. Pak, woi, tega amat tuh orang buntung pakai ditangkap, digituin. Kenapa bisa muncul perkataan dan pikiran seperti itu? Karena hanya mengandalkan penglihatan saja. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan penglihatan. Yang terakhir saya ingin sampaikan perkara bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Ayo jangan sampai salah niat. Ya. Meskipun usaha ini dibangun lewat sebuah materi, tapi tetap isinya adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Karena di situ adalah puncak dari sebuah keberhasilan, mampu melihat kesalahan diri, ya, lalu tidak marah ketika dikoreksi. Itu dia. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita dan segala apa yang belum dicapai, mudah-mudahan bisa tercapai di dunia ini. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu, ajarkan kami untuk senantiasa bisa mensyukuri apa yang telah kami miliki. Maafkan kami jikalau kami masih suka bohong. Maafkan kami jikalau kami masih suka ego. Maafkan kami jikalau kami masih suka mendahulukan kepentingan kami daripada kepentingan orang lain. Maafkan kami jikalau dalam ibadah kami masih suka kepengen disebut-sebut. Maafkan kami jikalau kami belum bisa menjadi anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami. Ya Allah, Tuhan Tuhan kami, berikan kebahagiaan lahir dan batin kepada kedua orang tua kami. Terlalu banyak hal yang hebat yang dilakukan oleh kedua orang tua kami. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kemampuan bagi kami untuk bisa membalas semua, tapi Rasul sudah menjawab bahwa kami tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kami. Meskipun kami punya harta sebesar gunung, seluruh isi bumi kami bisa ambil, kami berikan kepada kedua orang tua kami, sungguh itu tidak akan bisa membalas semua jasa-jasanya kepada kami. Doa ya Rabb kami, seandainya orang tua kami akan pergi meninggalkan kami hanya mohon selamatkan dia dalam kematiannya. Berikan yang terbaik dalam kematian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Assalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua